Maksudku ngene lho. Siswa yang beresiko itu enggak iya ya. Siswa yang beresiko itu tidak hanya dirasakan oleh anak yang perekonomiannya rendah. Bisa juga anak yang perekonomiannya tinggi itu bisa merasakan karena kurangnya perhatian orang tua. Makanya itu mengakibatkan siswa itu beresiko karena kurangnya peran orang tua, perhatian orang tua. Bisa dipahami? Terima kasih. Baik, selanjutnya akan jawab. Oke, saya izin jawab pertanyaan dari si Wirantika. Pertanyaan dari Wirantika mengenai peran orang tua dalam melakukan pendekatan kepada siswa yang berisiko. Jadi sebagai orang tua itu kita harus, maksudnya sebagai orang tua itu harus berperan sangat lebih terhadap sang anak, karena sang anak itu biasanya sangat membutuhkan seseorang yang dapat mereka percayai, dan tugas sebagai orang tua itu juga sangat berperan sebagai sumber dukungan di dalam bidang akademis gitu. Jadi dilakukan semacam pendekatan yang apa ya? Semacam itu. Kayak ya dukungan pada sang anak. Mungkin permaksud sebelumnya yang saya maksud itu pendekatan dari pendidik untuk memberikan perhatian kepada orang tuanya. Gimana? Kan nggak semua orang tua itu menganggap bahwa hal itu tuh beresiko untuk anaknya. Biasanya kan ada orang tua yang menganggap bahwa lingkungan itu lo baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Kenapa perlu hal tersebut? Jadi dari pendidik ke orang tua, bukan orang tua ke anak. Bisa dipahami dari orang tua. Iya. Ya, jadi terkait pendidik ke orang tuanya. Jadi kalau orang tua itu sudah dijelaskan seperti itu ya. Jadi kalau pendidik ke orang tuanya mungkin ini juga menjadi tugas siapa yang peduli. Jadi kalau yang peduli gurunya, dan guru itu mengetahui kalau orang tuanya itu seperti itu dalam artian toksik untuk anaknya. Jadi ya guru itu setidaknya ya harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Entah ketika itu ada pertemuan wali murid di sekolah, atau kalau itu ya guru yang ke rumah orang tuanya itu untuk menjelaskan ternyata anaknya itu di sekolah itu seperti ini. Setelah itu guru menjelaskan bahwa hal ini juga disebabkan karena panjenengan atau sampean sebagai orang tua dari anak ini. Itu sih. Jadi lebih ke komunikasi siapa yang peduli terlebih dahulu gitu. Semisal dari temannya yang peduli, berarti teman itu yang setidaknya harus ke orang yang bisa memberikan orang tua itu pengertian gitu. Karena orang tua itu kalau berdasarkan pengalaman saya juga ya ketika di lingkungan rumah saya itu kayak mempunyai kuasa hak penuh pada anaknya, sehingga kalau anaknya dikasih informasi yang misal anak ini nakal di sekolah, itu kayak nggak terima gitu. Nah, hal itu yang harus dilakukan siapa yang peduli tadi kepada orang tuanya si anak itu tadi gitu. Ya mungkin bisa dengan komunikasi tadi, atau mungkin dengan orang dari keluarga yang sangat dipercaya orang tuanya tadi, misal di nenek kakeknya atau mungkin orang ketuanya di keluarga itu. Sudah cukup? Belum? Boleh. Ya. Pertanyaan ini, misal ketika anak tunawisma itu, kan anak tunawisma itu yang kurang mampu gitu kan, yang jalan-jalan gitu kan? Ya. Nah, itu
sekolah seperti kita seperti biasanya gitu, itu bisa nggak ya? Terima kasih. Udah tulis. Selanjutnya ada lagi mau tanya? Enggak. Aku mau tanya di bagian karakteristik siswa berisiko itu kan ada masalah emosional dan perilaku, terus tadi jokowi sama kelompok kan ada kayak menarik diri atau menutup diri gitu kan. Jadi yang mau aku tanya itu menurut kelompok kalau misalnya yang benar-benar menutup diri itu gimana caranya biar dia bisa diidentifikasi sedini mungkin, terus cara ngasih motivasinya kalau belajar itu penting gimana? Soalnya kalau menutup diri kan kayak dia literally nggak mau komunikasi sama orang lain gitu kan, terus kayak kalau misalnya tiba-tiba dikasih motivasi itu paling dia mikir terus apa gitu. Itu menurut kelompok caranya gimana? Coba yang jawab. Pertanyaan kedua. Pertanyaan satu. Aku. Nomor satu ya. Ya, menjawab pertanyaan nomor satu ya, terkait apakah tunawisma itu juga bisa memiliki hak untuk sekolah, gitu kan? Tentu sangat bisa, karena memang di undang-undang itu kan semua manusia berhak mendapatkan haknya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena ada di pembukaan undang-undang. Nah, dan sekarang itu banyak ya sekolah-sekolah yang itu mereka basisnya bukan dari pemerintah, bukan dari negara, tapi itu berasal dari relawan atau sebuah komunitas yang peduli dengan anak-anaknya gelandangan tadi atau tunawisma tadi. Sekolah jalanan, atau kalau ada tahun berapa ya, 2017 pas aku masih SMA kalau nggak salah, itu ada sekolah yang sekolahnya itu disebut sekolah kaleng karena memang infrastrukturnya atau fasilitasnya di situ itu berasal dari kontainer-kontainer bekas kapal-kapal itu, kargo-kargo itu ada juga. Nah, sekolah-sekolah seperti itu tadi itu secara tidak langsung juga menyindir pemerintah ya, dalam artian pemerintah atau negara yang menetapkan standar tinggi untuk anak itu bisa masuk ke sekolah gitu, entah itu dari bidang motorik halusnya, motorik kasar, atau skill membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Terlebih lagi kalau sekolah-sekolah yang berbahaya seperti itu, itu menjadi sindiran halus. Dan kalau pemerintah sadar, ya seharusnya pemerintah bisa mendirikan sekolah sendiri yang itu semua welcome, entah itu anak jalanan, entah itu anak yang nggak punya uang dan lain sebagainya. Itu seharusnya ada yang berinstitusi dari pemerintah. Jadi kalau dikatakan ditanyakan bisa atau tidak, tentu sangat susah. Nah, terus kalau misal kan kayak mereka tuh SD, SMP-nya kan nggak sekolah yang kayak kita, tapi pas SMA bisa nggak sih mereka kayak difasilitasi di sekolah itu kayak diberi beasiswa pas SMA-nya ya. Jadi kayak ya udah akhirnya mereka tuh sekolah kayak kita tapi tanpa adanya ijazah kayak SD sama SMP gitu. Itu masih bisa. Ya, menanggapi dari pertanyaan itu terkait untuk melanjutkan jenjang SMA, tapi ketika SMP atau SD-nya itu dia sekolahnya nggak seperti pada umumnya gitu kan ya, maksudnya tidak ada ijazahnya. Kalau menurutku ya kayaknya sih itu tergantung dengan sekolah SMA yang mau dituju, dalam artian persyaratannya apakah harus ada ijazah SMP dan SD. Kalau misal nggak ada kan nggak jadi masalah, tapi kalau di sekolah-sekolah negara sih biasanya harus ada itu. Dan mungkin anak-anak yang tidak sekolah di SMP, yang tidak sekolah SMP dan SD-nya tidak sekolah di yang berijazah, mungkin mereka akan menggunakan sekolah paket yang hanya berapa bulan gitu. Nah itu kan bisa dapat ijazah, mungkin itu sih. Terima kasih. Mungkin selanjutnya aku menjawab pertanyaan dari Revina ya. Bagaimana cara biar bisa diidentifikasi sedini mungkin biar motivasi. Mungkin cara motivasinya bisa saja guru itu
pendampingan secara terus-menerus sehingga nanti itu kita itu bisa tahu progres anaknya itu di dalam pembelajaran tersebut. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, kami ucapkan terima kasih dari kelompok 2. Semoga apa yang tadi telah dijawab oleh kelompok atau ditanggapi bisa make sense dengan apa yang dimaksudkan dalam buku atau mungkin dimaksudkan oleh Bu Helga. Ini saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.